Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Yunilda SPD dari SLB Al-Azhar. Saya Afdalini dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya Irawati dari TK Aisyah 1 Bukit Tinggi. Saya Ali dari SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu A. Waalaikumsalam Bu Ira, silakan masuk Bu Ira. Oke, senang sekali ketemu Bu A. Alhamdulillah. Sehat Bu A? Alhamdulillah sehat. Silakan Bu Ira, duduk dulu kita. Iya. Alhamdulillah sehat. Bu A sehat ya? Ya, sehat. Ya. Nah gini nih Bu A, Bu Ira datang ke sini. Katanya Bu A mau coaching ya hari ini. Iya, Bu Af akan melaksanakan coaching dengan Bu Iil. Jadi Bu Iil katanya ada sesuatu yang akan diceritakannya sama Bu Af. Oh begitu. Berarti udah siap nih coachingnya? Insya Allah siap Bu Ira. Oke. Jadi mungkin Mila nanti bisa mengamati kami ya. Oke. Oh iya. Oke Bu Af, di sini saya sebagai pengamat ya Bu Af ya. Nanti juga menilai bagaimana coaching yang Bu Af lakukan berjalan dengan baik. Bu Af siap? Insya Allah siap Bu Ira. Oke. Bu Af, di sini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian bagaimana Bu Af melakukan coaching nanti terhadap coachingnya, yaitu alur tinta. Bagaimana Bu Af nanti mengembangkan pertanyaan berbobot dan bagaimana juga menggunakan prinsip-prinsip tentunya ya Bu Af ya. Oke Bu Ila, nanti dalam proses coaching Bu Af sebagai coach tentunya ya akan melaksanakan coaching tersebut dengan alur tirta dan terus melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, mengembangkan potensi dan proses kreatif. Bagus sekali itu Bu. Nah itu prinsip. Nah sekarang bicara soal kompetensi. Kompetensi apa nanti nih yang akan Bu Af kembangkan? Dalam kompetensi coaching tentu ada 3 sebenarnya Bu Ila ya. Ada presence atau kehadiran, kemudian bertanya aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dan itu Bu Ila mungkin akan saya kembangkan. Iya, 3 kompetensi. Nah, di sini dari kompetensi 3 ini indikator mana nih yang akan Bu Af munculkan, yang Bu Af utamakan tentunya nanti ini? Oh ya, saya mengembangkan atau spesifiknya untuk pertanyaan berbobot seperti itu Bu Ila. Karena dengan pertanyaan berbobot tentu saja itu akan menghasilkan nanti pemikiran-pemikiran yang terbaik dari coach saya sehingga memunculkan solusinya. Oke, bagus sekali, mantap itu pengembangan indikator dan kompetensi yang akan Bu Af kembangkan nantinya. Nah, selamat mempersiapkan dan selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Ila, mudah-mudahan nanti bisa diamati dan berikan masukan terhadap proses coaching. Insya Allah. Oke, selamat melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Bu Af. Waalaikumsalam Bu Il, silakan masuk Bu Il. Iya di Bu Af, kita udah janji hari ini kan Bu Af. Iya. Ada Bu Ira ya? Iya, sehat Bu Il. Iya, alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu Il. Gimana Bu Il? Ini saya mau cerita kegalauan saya loh Bu, menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya. Galau Bu Il sekarang berarti ya? Iya. Galaunya berarti bisa diceritakan Bu Il tentang apa galaunya itu? Saya belum bisa memaksimalkan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya ya Bu Afia. Karena banyaknya keberagaman anak, selainnya hambatan itu berbeda Bu. Berarti dalam satu kelas itu jenis kebutuhan khusus. Iya, beragam jenis kebutuhan khususnya. Jadi kira-kira pembicaraan kita sekarang ini tujuannya untuk apa Bu Il? Tujuannya itu biar yang saya hadapi saat ini itu teratasi gitu Bu. Spesifiknya permasalahannya itu tentang apa itu Bu Il? Begini Bu Af, terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan
hambatannya gitu ya. Karena anak-anak di kelas saya itu beragam, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada juga hambatan intelektual gitu. Jadi saya sedikit jadi memuaskan gitu. Berarti kalau boleh Bu Il apakan, Bu Il galau karena belum maksimal memberikan pembelajaran kepada anak-anak kebutuhan khusus yang beragam. Iya, beragam jenisnya. Kira-kira permasalahan tersebut kira-kira apa saja penyebab-penyebab? Gini ya mungkin ya Bu ya. Sebenarnya karena beragamnya hambatannya itu, otomatis pendekatannya juga harus berbeda ya Bu ya. Medianya pun juga berbeda, tuntutannya dalam pembelajaran nanti untuk evaluasi pun berbeda Bu. Iya betul Bu Il. Kira-kira masih ada lagi Bu Il? Iya, saya berharap sih bisa memberikan pembelajaran yang diferensiasi lah untuk anak-anak saya di kelas gitu Bu. Oke. Bu Il akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, melalui rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi tentu dengan modul ajar yang berakomodatif gitu. Jadi masuklah semua sesuai dengan karakteristik anaknya gitu. Oke. Berarti kalau boleh saya tahu, anak yang berkebutuhan khusus yang beragam ini pada level berapa gitu, sehingga pembelajarannya menjadi kurang optimal gitu ya? Saat ini Bu, saya berada di posisi level 5. Level 5 dari apa ya, dari 10 level gitu ya? Kira-kira target Bu Il tuh ingin pada level berapa? Saya pikirnya minimalnya level 8 lah. Iya. Yang diharapkan itu level 8. Iya. Kira-kira apa usaha atau keunggulan yang Bu Il miliki sehingga bisa untuk mencapai level 8 itu? Begini ya Bu ya, saya akan betul-betul akomodatif, mengakomodir semua kebutuhan yang jenis hambatan anak yang ada di kelas saya gitu ya Bu ya. Jadi betul-betul masih dalam tujuannya, dalam prosesnya maupun dalam evaluasi itu sesuai dengan hambatan anak saya, itu rencananya. Berarti ada lagi Bu Il yang bisa dilakukan untuk seharusnya ya Bu ya, mungkin saya seharusnya menggunakan pendekatan itu gaya belajarnya berbeda. Seperti tunanetra itu lebih ke kinestetik ya, dia pakai perabaannya. Begitu juga ya untuk tunarungu, karena dia nggak bisa mendengar, otomatis saya lebih banyak seharusnya yang visual yang bisa dia lihat. Begitu juga dengan anak yang selainnya sering-sering belajar gitu, dia ingatannya bisa bertahan gitu itu. Oke, berarti kalau boleh saya apakan, Bu Il akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kebutuhan anak yang juga beragam. ABK-nya berkebutuhan khususnya beragam juga gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Il memastikan bahwa Bu Il sudah melaksanakan modul, sudah melakukan pendekatan terhadap anak ini? Saya akan bekerja sama dengan tim ya Bu ya. Jadi itu memang kerjasama kami berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya, bagaimana menentukan kemampuan awal atau tes diagnostik ya. Kami akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuannya sekarang itu seperti apa untuk anak tunanetranya, untuk anak tunarungunya sampai di mana pemahaman membacanya. Saya bisa menjadi bahan bagi saya untuk menyusun modul yang akomodatif sehingga mampu membelajarkan anak yang selain tim, berarti tim itu kira-kira ada berapa orang tuh Bu Il? Kalau tim asesmen kami tingkatan SDLB-nya, ada tingkatan SMP-LB-nya, ada tingkatan SMA-LB, itu tidak lepas dari pengawasan kepala sekolah gitu. Juga bersama-sama dengan orang tua untuk mengetahui kemampuan anaknya saat dia mendaftar ke sekolah. Apakah cukup tim asesmen saja?
iya, wakil kesiswaan juga Ibu. Terlibat wakil kesiswaan, wakil kurikulum itu sangat terlibat sekali dalam menyusun instrumen yang terkait dengan asesmen diagnosis. Rasa-rasanya itu sudah bisa dilaksanakan, Bu Il. Iya. Kapan kira-kira Bu Il akan bisa paling lambat dalam minggu ini saya harus segera melaksanakan gitu. tahap yang akan Bu Il laksanakan minggu ini kira-kira apa? Ya Bu ya, Ya. tim dari permasalahan saya. Sehingga hal-hal yang dihadapi oleh saya saat belajar itu teratasi gitu. Jadi saya tahu di kelas saya sesuai dengan modul ajar yang saya rancang ini sehingga terlaksana pembelajaran seperti yang saya harapkan. Minggu ini Bu Il mempersiapkan SK-nya terlebih dahulu, Iya, gitu. lalu menyusun, Kemudian menyusun modul, modul kemudian akan saya laksanakan oleh rekan-rekan saya. Nanti rekan itu bisa juga digunakan untuk pembelajarannya. sangat apa sekali itu Bu Il, aplikatif sekali saya rasa itu ya yang akan Bu Il lakukan. Berarti itu rencana aksinya dan berarti akan dilaksanakan kurang lebih minggu depan berarti ya Bu Il. Oke, dari Bu Il simpulkan mungkin dari tujuannya sampai mendapatkan solusi ternyata tadi gitu. Oke Bu, dari perbincangan kita tadi, ternyata Bu, dengan kita saling berbagi ya Bu ya, apa yang saya rasakan teratasi, saya akan betul-betul ya akan dengan bersama tim itu akan melakukan asesmen, akan membelajarkan anak-anak kami sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya gitu, seperti itu Bu. Berarti udah tergambar ya Bu Il ya bahwa tujuannya tadi pembicaraan kita itu untuk bisa mengoptimalkan anak-anak ini dengan berbagai macam kebutuhan khususnya, kemudian membuat modul, membuat asesmen dulu ya, kemudian membuat modul, kemudian modul tersebut berdiferensiasi dan akhirnya bisa diaplikasikan kepada siswa. Harapannya seperti itu Bu. Jadi anak saya yang tunanetra pun mampu belajar, yang tunarungu pun mampu belajar, yang hambatan intelektual pun juga mampu belajar sesuai dengan potensi mereka gitu. Mungkin seperti itu ya Bu, apa yang ingin saya capai gitu. Bagaimana perasaan Bu Il sekarang? Saya sangat lega sekali ya Bu ya, apa yang saya hadapi teratasi, ada solusinya ya. Jadi semoga orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat kami itu merasa bahwa keberhasilan anak itu ada meskipun dalam jangka waktu yang agak lama gitu. Terima kasih Bu Il. Maksudnya Bu Il sudah mengutarakan, menceritakan, kemudian dan sudah menemukan sendiri solusinya. Dan saya harapkan pertemuan berikutnya kita bisa membicarakan apa saja yang sudah Bu Il kerjakan tersebut dan membuahkan hasil tentunya. Iya, saya juga terima kasih loh Bu Am sudah menyediakan waktu untuk saya berbincang-bincang, mendengarkan keluh kesah saya sehingga apa yang saya hadapi di kelas itu bisa teratasi gitu. Terima kasih ya Bu Am ya. Nanti saya akan mungkin ada juga berbicara dengan Ibu nanti. Mohon disediakan juga waktunya. Terima kasih Bu Am. Sama-sama Bu Il, semoga sukses ya. Iya, terima kasih Bu Am. Ya, sama. Permisi ya Ibu. Bu Af sudah melaksanakan coaching tadi ya dengan Bu Il. Dan sepertinya tuh berjalan dengan baik sekali. Dan ada suasana yang menyenangkan lah untuk berbagi. Oke. Nah, luar biasa ya Bu Af ya. Telah melaksanakan coaching tadi, dan saya juga mencatat di sini dan melihatnya bahwa Bu Af telah melakukannya menurut alur kita itu sendiri. Alhamdulillah Bu Ira, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar rasanya ya. Kemudian Bu Il cukup terbuka memaparkan masalahnya, dan saya rasanya bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencurahkan perasaan Bu Il sehingga nantinya Bu Il itu tadi rasanya katanya bisa memberikan solusi ya dari diri beliau sendiri untuk permasalahan tersebut. Iya benar sekali, itu sudah sesuai nih catatan saya nih
dalam bagaimana tadi Bu Af menggali informasi, bagaimana nantinya Bu Il mencari solusinya, dan nantinya kita akan lihat aksinya, reaksinya, dan hasilnya bagaimana dalam melakukan coachingnya. Dan semoga nanti dalam kegiatan ini bisa dapat diimbaskan pada rekan-rekan lain nantinya ya. Semoga Bu Ila dan kita bisa bersama-sama tentunya untuk bagaimana kita berpihak kepada murid dalam pembelajaran kita. Itu tujuannya kan Bu Ila? Oke, ya betul sekali. Oke, terima kasih Bu Af atas Sama-sama Bu kerjasama kita Ila. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih Ibu Ira? Alhamdulillah sehat. Iya. Bu Il sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dapat informasi nih Bu Ira ya. Katanya Bu Ira hari ini akan melakukan coaching ya? Benar Bu Il, saya akan nanti Oh, iya. melakukan coaching. Bisa kita bicara sebentar? Boleh. Sebelum? Yuk, silakan Oke, masuk oke, yuk. oke. Ayo Bu Il, silakan duduk Bu Il. Oh iya, terima kasih Bu Ira. Wah, nyaman sekali di tempatnya Bu Ira ya. Iya. Iya. Ini Bu Ira, dengan saya dapat informasi ya, karena Bu Ira mau melaksanakan coaching. Ini betul beritanya Bu Ira? Betul, saya nanti Iya. akan melakukan coaching itu dengan Bu Af. Oh ya, berarti sebelum melaksanakan coaching, berarti Bu Ira udah ada persiapan ya? Insya Allah nih Bu Il. Oh ya, nanti di sini saya selaku observer atau pengamat ya, saya akan mengamati nanti gimana proses coachingnya Bu Ira ya. Dan saya berharap Bu Ira mampu nanti istilahnya apakah Bu Ira nanti menerapkan prinsip-prinsip coaching nantinya gitu. Oke. Nanti saya insya Allah akan melakukan prinsip-prinsipnya itu berupa kemitraan, Iya. memaksimalkan potensi, dan juga nanti itu ada proses kreatifnya. Oke Bu Ira, dari penjelasan Bu Ira tadi ya, semoga Bu Ira dapat melaksanakan coaching dengan menggunakan alur cerita gitu. Oh ya Bu Ira, untuk coaching yang akan Bu Ira lakukan, kompetensi apa yang ingin Bu Ira kembangkan? Oh ya, di sini saya nantinya akan mencoba mengembangkan kompetensi. Ada 3 kompetensi, Iya. kehadiran penuh, Hmm. terus menggunakan pertanyaan berbobot, dan juga menjadi pendengar yang aktif nantinya bagi coach saya. Ya, dari 3 kompetensi yang Bu Ira ceritakan tadi, yang lebih spesifiknya kompetensi apa yang mau Bu Ira kembangkan? Nanti saya berharapnya tentu saya menjadi indikatornya itu yaitu kehadiran penuh nih Bu Il. Iya. Dengan kehadiran penuh ini saya akan mencoba mendengar dan menggali bagaimana coach saya mengutarakan dan juga menjabarkan apa yang akan dia laksanakan nanti ke depan. Iya, jadi harapannya seperti itu ya Bu Ira. Iya Ya. Bu Il. Jadi semoga apa permasalahan yang dibicarakan oleh coach nanti yang akan Ibu Ira coachingkan gitu ya, semoga teratasi gitu. Insya Allah. Oke, berarti Bu Ira nih sudah ada persiapan ya untuk melakukan Insya coachingnya. Allah. Iya, ini Bu Ira, semoga pelaksanaan coachingnya itu berjalan nantinya dengan lancar, dan harapannya sehingga apa permasalahan yang dimunculkan oleh guru Bu Ira teratasi nanti ya. Oke Bu Ira, selamat melakukan Oke. coaching. Terima kasih Bu Il. Iya, saya akan mengamati nanti ya. Oke, saya juga Oke. nanti butuh dulu apa tindak lanjutnya. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Af? Alhamdulillah. Iya Bu Iya. Oke, silakan duduk Bu Af. Ini habis istirahat tadi ya Bu Af. Iya, Bu Ila, istirahat. Jadi semoga Bu Ila ada waktu ya untuk mendengarkan Insya Allah ini ceritanya ada ya. waktu itu Bu Af. Alhamdulillah. Sesuai cerita kemarin Bu Af ingin bertemu saya. Ya. Boleh tahu itu tentang apa ya Bu Af ya? Ini Bu Ila, saya akan mengajarnya sekarang di kelas I atau kelas 10 ya. Kelas 10 sampai SMA ya. Berarti anak yang saya hadapi ini anak baru-baru, masuk tahun pelajaran baru ini. Mereka kita ketahui sekarang jalur zonasi dan berasal dari berbagai macam sekolah sebelumnya. Kemudian ternyata setelah beberapa kali saya masuk di kelas 10 tersebut,
saya merasakan kegalauan dalam hati saya, Bu Ila. Jadi merasa gimana ya, rasanya tidak puas gitu loh setelah melakukan PBM di kelasnya gitu loh. Oh gitu. Jadi ini masalahnya tentang kelas 10. Iya. Nah, saya mau tahu nih, ini tujuan arah pembicaraan kita kemana nanti nih Bu Af? Jadi kan gini, saya mengajarnya di kelas 10 itu pada jam terakhir. Biasanya saya ngajarnya itu dari habis istirahat kedua, siap zuhur itu Bu Ila, sampai jam 3:30. Bayangkan Bu Ila, sedang mengantuk segala macam. Sudah berapa macam pelajaran dihadapinya sebelumnya. Jadi anak-anak ini ada beberapa orang anak gini ya Bu Ila, kira-kira ada 5-7 anak gitu ya, yang di kelas tersebut punya laki-laki itu yang sering buat ribut gitu, sehingga kondisi kelas itu kurang kondusif. Jadi tujuan saya datang ke sini berbicara dengan Bu Ila ini ingin bagaimana ya cara mengatasi gitu ya permasalahan saya ini, supaya pembelajaran saya sebelumnya sudah saya rancang, maksudnya sudah saya rencanakan berjalan optimal, kemudian semua siswa itu fokus dan belajar bisa terlaksana. Oh gitu, ini menarik nih Bu Af ya. Masalah di kelas 10 itu tentang sekitar 5-7 anak yang kurang fokus tadi. Nah, saya mau tanya nih, dari melihat itu semua nih Bu Af, saya mau tanya dulu nih, kondisi ideal yang bagaimana sih menurut Bu Af? Oke, ini Bu Ila, kalau menurut saya ya, pembelajaran yang seharusnya gitu ya terlaksana di kelas itu tentu saja yang kondusif. Maksudnya siswa itu guru bisa melaksanakan pembelajaran yang dapat dinikmati oleh semua siswa. Jadi semua siswa itu bisa terlibat dalam proses pembelajaran, kemudian mereka, dan tidak kalah pentingnya ini, pertama kali kita ada pembelajaran tersebut tentu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut tercapai hendaknya dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan sekarang kondisinya kan tidak bisa seperti itu. Sebagian siswa yang walaupun kategorinya hanya 7 orang, tapi karena mereka membuat ribut dan suasana kelas tidak kondusif, jadinya kan tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Itu loh Bu Ila. Oh gitu. Nah, dari cerita tadi nih Bu Af, dari kita dari kita lihat dari 1 sampai 10, ini kondisi anak di lokal itu yang bisa mengurangi tujuan pembelajaran itu masih di level berapa nih Bu Af? Jadi kalau melihat kondisi siswa yang saya hadapi di kelas E4 terutama ini yang saya ceritakan ya Bu Ila, masih berada pada kondisi 5 dari 10 ya, level 10 yang Bu Ila nyatakan tadi, karena mereka belum maksimal gitu ya dalam menikmati pembelajaran, kemudian apalagi belum terlibat langsung ya, semuanya belum terlibat secara keseluruhan gitu dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kedepannya Bu Am ini pengennya targetnya sampai di mana nih? Kalau melihat kondisi sekarang, saya mungkin beranjak dulu pada level 8 sepertinya Bu Ila, yang saya harapkan dulu gitu. Oke, itu bagus sekali tuh Bu Am. Kita gambaran tingkat kedepannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira Bu Af sudah punya gambaran solusinya tidak? Yang terbayang oleh saya ya Bu Ila, saya akan membuat rencana pembelajaran, tentu saja rencana pembelajaran tersebut yang menuntut semua siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak ada siswa yang terabaikan. Mungkin secara sederhananya bisa dengan diskusi biasa, tetapi diskusi tersebut tidak boleh memakai HP, karena kan di sekolah ini kan boleh menggunakan HP dan PBM, tetapi dampak HP ini saya lihat sungguh tidak baik dalam proses pembelajaran. Maka saya akan menyimpan HP-nya di dalam loker, kemudian pembelajarannya tanpa menggunakan HP, dan saya sudah menyediakan modul ajarnya. Jadi mereka sudah dibagi kelompok-kelompoknya, kira-kira di kelas itu ada 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu membahas tema yang berbeda-beda dengan materi yang tidak terlalu panjang gitu. Jadi bisa mereka kerjakan di kertas koran yang besar itu dengan menggunakan spidol berwarna-warni sesuai ekspresi dan kreativitas mereka masing-masing. Dikasih waktu kira-kira 10-15 menit saja untuk mengerjakan. Kemudian
presentasinya saya menentukan. Biasanya kan mereka menentukan siapa presenternya. Jadi kita guru yang menentukan siapa nanti akan mempresentasikannya, berdua orang, kemudian siapa yang nanti akan menjawab pertanyaan, 2 orang, kemudian siapa yang akan jadi moderator dan penanggapnya begitu. Jadi kalau mereka, saya rasa bilang diperlakukan oleh guru dengan khusus atau spesifik tersebut, mereka itu jadi tidak membagi-bagi kerja di awal gitu loh. Jadi mereka itu jadinya kan pas itu tuh fokus, maksudnya mereka harus siap tampil, harus siap menjawab pertanyaan gitu Harus loh. siap Harus siap siapa ya. saja yang akan menjadi perannya masing-masing gitu. Terus tentu saja kita sebagai guru harus tetap fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau anak terawasi, kondisi kelas insya Allah akan aman gitu ya. Itu rencananya Bu Ila yang Bagus saya sekali itu akan- gambaran rencananya tuh Bu Af. Nah, selain itu Bu Af punya rencana lain nggak untuk pengembangannya? Mungkin untuk pengembangannya saya juga akan menggunakan video-video pembelajaran yang menunjang materi tersebut. Karena biasanya kan anak sekarang tuh kan kalau nggak mungkin lah ya pembelajarannya monoton, diskusi saja, kelompok saja. Dengan penegasan atau penguatan dari kita dengan video yang ada, mereka mungkin akan lebih tertarik gitu ya. Ditambah pula dengan soundnya yang menarik, maksudnya diberikan yang gambaran tentang materi tersebut dengan versi yang berbeda. Lebih bagus sekali nih Bu Af. Itu tadi adalah rencana gambarannya juga didukung dengan konten-kontennya mungkin nanti ke depannya ya Bu Af ya. Nah, itu menarik ya Bu Af ya. Saya suka sekali tuh, senang sekali tuh melihat alurnya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, rencana bagus ini kapan nih akan Bu Af lakukan ini? Insya Allah Bu Ila, minggu ini saya akan membuat rencana pembelajarannya, kemudian yang sederhana tapi terlaksana. Itu yang maksudnya Bu Ila, walaupun panjang nanti tidak terlaksana tidak ada gunanya. Jadi maksudnya simple dan sederhana tapi akan dilaksanakan minggu depan Bu Ila, insya Allah di kelas E4 ini. Insya Allah semoga berjalan lancar. Iya. Nah, berjalan lancarnya tadi rencana yang akan Bu Af lakukan itu, Bu Af kira-kira ini butuh dukungan ya? Tidak? Nah, itu dukungannya itu dari siapa saja mungkin yang Bu Af butuhkan? Saya kira-kira membutuhkan dukungannya. Mungkin kalau di apa kan kita duduknya sama-sama di Kementerian yang bidang studi ya Bu Ila. Saya akan minta juga bantuan dari Ibu Hanalita namanya sebagai untuk melihat rencana pembelajaran saya bagaimana, pelaksanaannya nanti di kelas bagaimana. Itu Bu Ila. Oke, bagus sekali. Berarti Bu Af juga menentukan kerjasama kolaborasi dengan teman gitu ya. Menarik sekali nih Bu Af, saya tangkap dari masalah Bu Af dari lokal 10 tadi ya. Nah, dari pembicaraan ini saya udah melihat nih wajah Bu Af lebih ceria nih. Apa sih yang bisa Bu Af simpulkan dari pembicaraan kita ini? Jadi alhamdulillah Bu Ila, setelah berbicara dengan Bu Ila sedikit plong ya. Ternyata masalah saya bisa terurai. Jadi yang tujuan saya tadi kan untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas E4 karena sebelumnya pembelajaran di kelas tersebut kurang kondusif dan rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tadi kan pembelajarannya dengan berbagai macam strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Semoga siswa saya di kelas E4 tersebut lebih terlibat semua dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai. Ya, intinya tujuan pembelajaran tercapai. Nah, nih saya setuju nih, ada rencana, ada aksinya. Saya menunggu aksi ya Bu Af ya. Dan semoga pertemuan nanti saya ingin tahu cerita dan kabarnya dari lokal 10 tadi bagaimana. Mungkin ada lagi yang Bu Af ingin tanyakan? Saya rasa cukup Bu Ila, tinggal pelaksanaannya saja lagi ya Bu Ila. Semoga bisa saya laksanakan dengan sebaik mungkin di kelas saya. Oke, semangat Bu Af. Selamat beraksi nantinya. Makasih Bu Iya, Ila sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Oke, terima kasih juga Bu Af. Alhamdulillah Ibu Ira, dan Ibu Ira telah melaksanakan coaching dengan Bu Af dalam situasi yang nyaman sekali dan lancar. Semoga, dan saya pun ya melihat Bu Afnya sangat antusias sekali untuk menyampaikan permasalahannya terhadap Bu Ira. Alhamdulillah ya Bu Il ya. Tadi ya seperti yang Bu Il katakan,
coaching berjalan lancar dan di sini saya juga melihat bagaimana ide-ide dari Bu Af sendiri dalam mengatasi masalah yang akan beliau hadapi nanti itu. Luar biasa ya Bu Ira ya. Saya sebagai observer ya mengamati yang tadi dari awal coachingnya Bu Ira dengan prosesnya juga itu saya juga melihat alurnya telah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta gitu Bu Ira. Iya, terima kasih nih Bu Il. Nah, kegiatan ini tadi saya sudah mengembangkan alur Tirtanya dengan berfokus pada topik yang kita bahas gitu, dengan memakai kata kunci topiknya. Ini Bu Ira di dalam catatan saya ya, kalau saya lihat dalam catatan saya nih Ibu Ira bersama Bu Af telah menentukan masalahnya di mana, proses menggalinya itu seperti apa ya. Juga saya lihat di sini ya, Bu Ira juga mengajukan pertanyaan yang berbobot saya lihat tadi ya, terkait dengan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Ibu Af gitu. Ya harapan nilai sih nantinya nih gambaran kedepannya bagaimana komitmen yang dikembangkan oleh Bu Af itu bisa diaplikasikan, rencana aksinya bisa dilaksanakan ke depannya tuh Pak Bu Ira. Iya Bu Ira. Selamat ya Bu Ira. Semoga kegiatan coaching ini dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sejawatnya sehingga apa yang diharapkan, permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di sekolahnya Bu Ira itu teratasi gitu Bu Ira. Memang Bu Il, dari pembicaraan kami tadi perlu dimaknai secara positif bagaimana kegiatan keberlanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru ke depannya. Nah, baik itu dalam pembelajaran maupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, begitu Bu Il, dan saya harapnya rencana aksi akan dilakukan ke depannya sesuai dengan komitmen yang telah direncanakan. Iya Bu Ira. Oke Bu Ira, terima kasih atas coaching yang telah Ibu Ira laksanakan dan semoga dapat menambah wawasan kita ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan lain versi ya, dengan permasalahan lain, dan selamat ya Bu Ira ya atas coaching yang telah dilakukan. Terima kasih juga Iya. saran dan kritiknya itu dalam kegiatan. Semangat ya. Semangat. Oke. Waalaikumsalam Ibu Af. Iya. Apa kabar Ibu Alhamdulillah Af? sehat. Bu Il, kabarnya? Kabar baik Bu Af. Alhamdulillah. Iya, Bu Af silakan duduk Bu Af. Oke, makasih Bu Il. Iya. Lega ya hari ini. Bu Af seperti inilah lokasi kami. Ya, Alhamdulillah sangat bagus, memuaskan. Seperti dah ya. Bu Il, saya dapat cerita Bu Il akan melakukan coaching ya pada hari ini. Iya, insya Allah Bu Af, saya akan melaksanakan coaching terhadap Bu Ira hari ini. Oke, berarti sudah siap Bu Il untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah, insya Allah. Oke. Baik, di sini saya akan mengamati nanti dan menilai Bu Il ya sesuai dengan penilaian pada observer berarti Bu Il dengan penilaian coaching. Di sini untuk coaching tentu saja kita akan melakukan dengan alur Tirta ya Bu Il. Di mana pada alur Tirta itu Bu Il berarti sudah mengetahuinya kan? Ada tujuannya kita melakukan coaching, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan nanti ada tanggung jawab yang akan disampaikan oleh coach. Insya Allah Bu Af, saya akan melaksanakan coaching, nanti juga akan menerapkan prinsip-prinsip bagaimana melakukan coaching bermitra dengan coaching nanti. Saya juga bagaimana nanti menjadi pendengar aktif ya, bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan berbobot nanti sehingga muncullah kata kunci nanti dari permasalahan dari coaching nantinya. Kira-kira tadi Bu Il sudah menyatakan kompetensi coaching yang akan diharapkan. Berarti yang ingin Bu Il kembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu Il? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua bertanya aktif, dan juga di sini saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke, kira-kira kompetensi mana yang paling Bu Il kembangkan dalam coaching hari ini?
Insya Allah nanti kami akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi pada coach saya, yaitu sebagai pendengar aktif gitu. Oh, berarti yang lebih spesifiknya sebagai pendengar aktif ya. Sehingga nanti muncullah nanti dengan kehadiran penuh dari coach itu nanti akan muncullah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach sehingga permasalahan itu teratasi nantinya. Gitu. Ya. Berarti sudah tergambar oleh Bu Il nanti itu apa kira-kira indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching yang dilakukan hari ini. Saya sangat berharap ya kepada coach nanti agar apa ide-ide gagasannya nanti akan melahirkan sebuah rencana aksi apa tindak lanjutnya yang akan beliau lakukan sehingga permasalahan yang muncul nanti yang dialami oleh guru saya itu nanti teratasi gitu, Pak. Oh, berarti Bu Il akan mendengarkan aktif sehingga nanti akan ada rencana aksi dan solusi yang bisa disampaikan oleh coach itu sendiri sehingga itu bisa dituntaskan permasalahan. Seperti itu Bu Il? Iya, insya Allah Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan dengan sukses ya Bu Il. Nanti kita juga amati bagaimana pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan. Oke Bu Af. Oke. Terima kasih ya Bu Af ya. Sama-sama. Nanti kita akan mengamati bersama bagaimana pelaksanaan coaching yang saya lakukan nanti. Oke. Terima kasih Bu Af. Ya. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam. Iya Bu Ira, silakan masuk Bu Ira. Iya Bu Il, sehat Bu Il. Alhamdulillah, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat nih. Iya, silakan duduk. Iya, ada Ibu Afida bersama kita. Iya, alhamdulillah kita juga di sini ya. Silahkan duduk Ibu Ira. Ibu dengar Bu Ira ada yang mau diperbincangkan dengan saya, apa itu? Iya itu Bu Il, saya sedikit galau Bu Il. Galau, kenapa galau nih? Ada masalah apa nih? Gini Bu Il, saya kan punya murid pindahan Bu Il. Oh gitu. Baru nih Bu Il. Ya. Jadi anaknya tuh memang kurang fokus dalam belajarnya dan sedikit usil. Dan kadang-kadang Bu Il suka bikin teman yang lainnya juga menangis Bu Il. Nggak bisa tenang Bu Il. Dan parahnya lagi nih Bu Il. Dan saya mengajar Bu Il. Ya. Anaknya masih lari-larian Bu Il. Oke Bu Ira. Tujuan pembicaraan kita hari ini itu apa ya? Nah itu dia Bu Il. Saya ingin mengatasi kegalauan ini Bu Il. Sehingga saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi anak yang kurang baik perilakunya ini Bu Il. Oh begitu ya Bu Ira ya. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu Ira ya, kalau saya mendengar ya dari cerita Bu Ira tadi, dari kendala Bu Ira tadi, kalau menurut Bu Ira dari bobot ya dari level 1 sampai 10 ini untuk anaknya Bu Ira dari posisi anaknya ini berada dari level apa ya karakter yang dimiliki oleh anak Bu Ira ini? Kalau menurut pandangan Ira itu masih di level 5 Bu Il. Kenapa ya? Bisa mencapai levelnya baru level 5? Iya, karena di sini Ira masih melihat memang anak ini belum terbentuk karakternya Bu Il. Jadi itu yang harus diperbaiki Bu Il. Ya. Kalau kita lihat yang ingin berubah menjadi level berapa rencananya Bu Ira nanti? Kalau kedepannya Ira juga berharap nih anak ini bisa naik level, menjadi level 8 atau 9. Iya, mudah-mudahan ya Bu Ira. Kalau memang target Bu Ira nanti akan mencapai level 8, apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut ya Bu Ira? Dari menghadapi anak seperti ini, notabene-nya Ila sebagai guru fase fondasi, tentunya Ila lebih mengharapkan anak itu berkarakter. Oh ya Bu Ira, indikator yang baik itu seperti apa yang Ibu Ira harapkan ya? Sebagai guru fase fondasi nih Bu Ira, tentunya kan karakter adalah yang hal utama. Jadi Ila pengennya anak ini memang terbentuk karakternya, seperti dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya, bisa mengikuti peraturan, bisa mengendalikan emosi dan juga berempati. Iya. Kalau melihat dari ceritanya Bu Ira ya, dari nilai-nilai karakter tadi,
kalau kita lihat di skala 1 sampai 10, untuk anak tersebut posisinya berada di level berapa ya? Masih 5 itu Bu ya. Masih di 5. Kenapa ya Bu ya baru bisa mencapai level tersebut? Karena dari awal perpindahannya itu Ila masih melihatnya Bu Il, memang dari segi pembiasaan dan karakternya itu loh yang masih perlu dikembangkan, yang masih bermasalah Bu Il. Kalau ceritanya Bu Ira tadi ya, karena masih berada di posisi 5 ya, dan ingin berubah menjadi level berapa kira-kira ya Bu Ira? Kalau harapan Ila, gambaran Ila tuh Bu Il, karakter dan perilaku anak ini bisa menjadi level 8 Bu Il. Level 8 ya. Apa ya yang akan Bu Ira lakukan untuk mewujudkan hal tersebut sehingga nanti bisa mencapai level 8? Nah, di sini Bu Il, kalau anak TK itu kan tentunya dari pembiasaan-pembiasaan. Iya. Jadi gambaran yang mau Ila rencanakan ke depannya itu adalah pertama tuh memberikan hal contoh yang baik begitu Bu Il. Nah, terus adanya dorongan, motivasi dan pujian secara pribadi. Terus mungkin Ila lebih tegas lagi memberi sekuensi penguatan dan juga Ila pengen melibatkan anak tersebut dalam kegiatan gitu. Ya sangat bagus sekali ide-idenya, rencananya Bu Ira ya. Ada lagi Bu Ira? Selain itu dalam pembentukan karakter ini Ila pengen menayangkan video edukasi pembangun karakter nih Bu Il. Jadi dari video tersebut secara tidak langsung bisa merubah pola pikirnya, inspirasi mungkin ya. Dan lebih tegas lagi mungkin kesepakatan kelas itu harus Ila tetapkan lagi. Kalau boleh tahu ya Bu Ira ya, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, kalau masalah ini mungkin Ila lebih titik beratnya kepada secara individu nih Bu Il, memberi perhatian dan kasih sayang nih Bu Il dalam membimbingnya lebih baik. Kalau dari apa yang Ibu Ira rencanakan ini, kapan ya waktu yang tepat untuk Bu Ira untuk melaksanakan? Kalau menurut saya secepatnya Bu Il, karena ini masalahnya urgen dalam pembelajaran. Mulai besok dengan rencana ini Ila udah bisa menerapkannya Bu Il. Iya, semangat nih Bu Iranya ya. Ini Bu Ira, siapa ya yang bisa membantu Bu Ira untuk mewujudkan rencana aksi yang akan Bu Ira lakukan nanti? Ila berharapnya sih semuanya membantu ya Bu Il. Sepertinya terlibatlah seluruh lingkungan sekolah seperti kepala sekolah. Ila juga sepertinya butuh dorongan nih Bu Il, motivasi juga. Terus kalau guru-guru bagaimana Ila berkolaborasi kerjasama nih, ini ada cara mengatasinya gitu. Dan juga terakhir Ila juga butuh nih dukungan dan bantuan orang tua gitu. Teman sejawat ya? Iya, teman sejawat juga Bu Il. Oke Bu Ira, ini menarik sekali ya perbincangan kita dengan Bu Ira ini. Apa hal-hal baru ya? Hal-hal baru yang lain yang bisa Ibu lakukan mungkin? Di sini lah berpikir ya Bu Il ya, dengan masalah anak ini. Setiap anak itu berbeda ya perkembangannya. Jadi di sini karena perkembangannya itu kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi yang terpenting adalah dukungan secara pribadi dan kasih sayang secara penuh per pribadi. Itu menurut Ila Bu Il. Oke Bu Ira. Bu Ira ini dari pembicaraan kita ya, dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa kita simpulkan kira-kira ya Bu Ira? Yaitu sih dalam menghadapi dari masalah ini ya. Ila menangkap sesuatunya bahwa anak itu berbeda. Tentu penanganannya juga berbeda. Tapi intinya bagaimana Ila mungkin secara pribadi guru kelas harus memberi perhatian secara penuh dalam membimbingnya Bu Il. Dengan mungkin trik-trik yang tadi itu loh Bu Il. Oke Bu Ira. Karena kita sudah lama berbincang ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti betul-betul terlaksana ya Bu Ira ya. Mungkin Bu Ira, sekian pembicaraan kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan permasalahan dan versi yang berbeda. Oke, terima kasih nih Bu Il. Kalau udah sering ini Kak, sharing ini kan
gimana ya, beban tadi itu lepas Bu. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi membicarakan topik yang lain ya Bu Ira ya. Semangat ya Bu Ira ya. Semangat, Bu. Iya, Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bu. Bu Il, alhamdulillah ya Bu Iya. Il, coachingnya tadi sudah terlaksana dengan baik dan lancar sepertinya Bu Il. Iya. Tadi Bu Ira sebagai coaching sudah terbuka sekali memaparkan masalahnya kepada Ibu Il sebagai coach, dan saya sudah melihat bahwa Bu Il sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat baik, karena Iya. sudah melalui alur Tirta tentunya Iya. tadi. Gimana Alhamdulillah perasaannya Bu? Iya, alhamdulillah Bu Af. Proses coaching berlangsung dengan aman ya Bu ya. Iya. Saya nyaman, saya bercerita dengan Bu Ira, mungkin Bu Af bisa mengamatinya nanti Iya. ya. Jadi di sini Bu Iranya sangat antusias sekali dengan ide-ide rencana aksinya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi di kelasnya ya Bu. Karena Bu Af ini kan di taman kanak-kanak ya Bu ya. Jadi karena kalau berbincang ini sudut pandang kita kan bagaimana kita melihat sebuah permasalahan itu bisa kita cari solusinya, begitu Bu. Ya, jadi coaching tadi saya sudah melihat bahwa Ibu Ira sudah memaparkan masalahnya dengan sangat gamblangnya, Iya. dengan sangat terbuka. Kemudian indikator ketercapaian tadi sudah terasa oleh Bu Il, yang Iya. Ibu rasakan tadi sebagai coach, apa yang sudah Ibu kembangkan tadi, apakah sudah tercapai rasa-rasanya Bu? Alhamdulillah Bu Af, tercapai ya Bu ya dengan alur Tirta tadi Iya. ya, yang mana kita dapat menemukan kata-kata kunci dari topik yang kita bahas dengan Bu Ira tadi, Iya. sehingga apa yang kita temukan ya, tujuan kita berbicara itu apa, gimana identifikasinya, bagaimana rencana aksinya, juga kapan ya Bu Ira akan melaksanakan. Jadi sebuah komitmen untuk bertanggung jawab, seperti itu ya kira-kira Bu Ira. Jadi tadi saya juga sudah membuat catatan ini Iya. mengenai hasil observasi coaching tadi. Jadi Ibu Il sebagai coach tadi sudah dapat menggali ya Iya. permasalahan dari Bu Ira, kemudian Bu Ira sudah memaparkan Iya. permasalahannya, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut, Iya. dan rencana aksi yang akan dilakukan katanya tadi Iya, ya. iya. Kemudian komitmennya untuk melakukannya secepat mungkin. Iya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya Bu Il sama Bu Ira bisa ketemu lagi melihat perkembangan Iya, hasil iya. coaching tersebut. Betul Bu Af. Semoga dengan adanya komitmen ya antara saya dengan coach ya dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya sesuai dengan target beliau gitu. Oke. Iya. Kira-kira tadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi sebagai Ibu Il sebagai coachnya gitu? Iya, gini ya Bu Af ya, memang dari perbincangan kami tadi ya dimaknai sebuah hal yang positif sebagai kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dari guru kita ya Bu Af ya, sehingga guru sebagai agen ya, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajarannya dia tentu berpihak pada murid. Di sini kita harapkan juga nanti kepada Bu Ira selaku coach mampu dia bagaimana dia juga nanti bisa menjadi pendengar yang aktif dari anak-anaknya, bagaimana dia menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anaknya itu sehingga nanti akan menuju ke arah yang lebih baik gitu Bu. Oke, alhamdulillah Bu Il, saya sebagai observer juga banyak mendapatkan pengetahuan baru dan menambah pula wawasan saya ya tentang bagaimana tadi proses keterbukaan dalam coaching, kemudian dalam coaching tadi itu kita harus present ya Bu, harus kehadiran penuh gitu jiwa dan raga kita gitu ya, sehingga nanti bisa memunculkan pertanyaan yang aktif, memberikan yang berbobot ya, dan respect selalu terhadap coaching kita. Iya, semua itu demi untuk kemajuan pendidikan ya Bu. Ya, semoga guru-guru kita di sini mampu belajarkan anaknya, mampu sesuai dengan kebutuhannya lah gitu ya Bu Af ya. Mungkin itu Bu Af kepada kesempatan ini. Makasih Bu Il, Iya. saya sudah melakukan observasi dan mendapatkan penilaian yang terbaik untuk Bu Il sebagai coach yang baik untuk Bu Ira. Iya, terima kasih juga Bu Af. Semoga kita ketemu lagi untuk melihat dalam versi yang berbeda mungkin ya Bu Af ya. Iya. Oke Bu Af, terima kasih Bu Af. Ya, sama-sama Bu Il. Ya.